Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aryati Puspadewi dari Prodi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kuis di Quizizz. Pertama-tama kita masuk ke dalam website quizizz.com, lalu login sebagai pengajar. Selanjutnya di sini ada tombol create, kita tekan. Di sini ada eh, pilihan untuk new quiz atau new lesson. Nah, karena di sini kita akan buat quiz baru, kita akan tekan new quiz. Nah, di sini kita diminta untuk menuliskan nama quiz kita. Di sini saya akan tentang administrasi. Terus kita diminta untuk memasukkan judul. Di sini saya akan membahas tentang pemasaran, tentang administrasi dan pemasaran. Nah, ini bisnis, kita save. Lalu di sini terdapat pilihan, bisa multiple choice, poll, fill in the blank, open-ended, draw, slide. Nah, di sini kita akan menggunakan yang pertama itu multiple choice. Nah, di sini kita dapat memasukkan pertanyaan kita di sini, lalu memasukkan jawabannya di sini. Pertanyaan pertama saya akan memasukkan berikut ini merupakan salah satu fungsi pekerjaan kantor. Nah, untuk di pilihan yang pertama, yaitu memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan keuangan. Untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, pilihan B yaitu menyediakan informasi atau keterangan bagi pimpinan organisasi untuk membuat keputusan. Ke sini. Menyediakan informasi dan keterangan ini adalah jawaban yang benar. Kita tandai agar bisa menjawab jawaban yang benar. Lalu yang selanjutnya kita masukkan menyediakan informasi keterangan bagi mitra organisasi pembeli produk sebagai jawaban C. Lalu untuk jawaban terakhir membantu kompetitor organisasi untuk mengetahui informasi organisasi. Nah, di sini kan sudah kita masukkan dan di sini sudah ditulis yang benar. Maka nanti saat partisipator masuk, jika mereka jawab ini, maka mereka akan benar. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua. Nah, di sini kita dapat memasukkan penjelasan dan lain sebagainya. Lalu setelah sudah kita save. Maka akan muncul di sini. Untuk pertanyaan kedua, kita dapat memasukkan berbagai macam bentuk pertanyaannya. Misalnya di sini add fill in the blank question. Misalnya kita masukkan soal itu definisi administrasi dalam arti sempit dikenal dengan istilah tata usaha. Jawabannya itu tata usaha. Ini bisa dipilih dengan exactly, contains, exact number. Itu kalau exactly itu harus sama benar. Kalau contains itu yang penting ada, nggak harus sama benar. Dan exact number itu harus sama benar-benar.
Nah, di sini udah, lalu kita save. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, dalam bentuk, pilihan ganda lagi, kita masukkan untuk pilihan pertama, yaitu perbaikan, pilihan kedua yaitu service, pilihan ketiga yaitu berkala, dan pilihan keempat yaitu pemeliharaan. Nah, kalau jawabannya benar pemeliharaan, maka kita tekan. Di sini kita bisa menambahkan penjelasan atau fun fact. Misalnya kita masukkan arti dari pemeliharaan. Lalu setelah itu kita save. Ada juga untuk menjawab poll question. Di sini kita untuk menjawab poll. Jadi jika ada beberapa partisipan, maka nanti dia akan muncul beberapa orang yang memilih jawaban tersebut dan jawaban yang lain dalam bentuk persentase. Misalnya kita di sini untuk pertanyaan ini, kita masukkan pertanyaannya. Nah, di sini nanti jika banyak memilih prinsip, misalnya prinsip adil atau tidak diskriminasi, maka persentasenya akan paling tinggi dan sama dengan yang lainnya. Dan yang lainnya juga akan seperti itu. Selanjutnya kita save. Oh iya, di sini ada waktu yang diperbolehkan untuk menjawab, yaitu 30 detik agar kuisnya lebih menantang. Selanjutnya kita akan terus memasukkan pertanyaan saja. Ya, bentuk bentuk pertanyaan yang disediakan oleh Quizizz juga ada dalam bentuk open-ended question. Di sini kita bisa menanyakan sesuatu dan partisipan akan menjawab, tidak ada jawaban benar ataupun salah. Dan misalnya kita akan mencoba masukkan, menurut Anda, apakah administrasi penting? Maka nanti partisipan akan menjawab opini mereka dan tidak ada jawaban yang salah ataupun benar. Di sini kita akan mengubah jadi 1 menit, lalu save. Selanjutnya ada juga draw question. Ini kita misalnya bertanya sesuatu, nanti mereka akan menjawab dengan gambar. Namun di sini tidak saya gunakan karena
tidak berhubungan dengan materi yang saya bawa. Nah, di sini saya sudah membuat 10 pertanyaan. Maka karena sudah, kita tekan save di sini. Lalu kita tulis judul dari kuis kita. Di sini saya akan menuliskan soal mengenai administrasi dan pemasaran. Select language ini kita pilih Indonesian. Grades ini untuk kelas sekitar 11 dan 12, saya akan tulis 12 sampai university. Public visible untuk everyone. Save. Nah, karena sudah, untuk mencoba mengerjakannya, kita akan mencoba untuk memulai di sini. Structure, let listen, start live quiz, classic. Lalu di sini ada beberapa setting. Show answer during activity dinyalakan, berarti nanti partisipan akan mengetahui jawabannya. Lalu ya berbagai macam, ada musik juga. Show mix random untuk sedikit membuat tidak begitu kaku kelas. Lalu kita continue. Nah, di sini sudah muncul sebuah join code, yaitu 271-343. Di sini saya nanti akan masuk melalui melalui akun lain untuk mengikuti. Nah, di sini saya sudah masuk. Kita bisa memasukkan musik, bisa menyalakan musik dan lain-lainnya. Di sini saya memilih untuk dimatikan. Nah, di sini saya akan masuk sebagai peserta. Saya akan klik start. Di sini saya akan menunggu peserta, misalnya peserta lain ada. Nah, jika pengajar sudah mulai start, maka kita akan mulai juga. Di sini saya akan klik start, akan muncul countdown, dan di sini kita akan mengerjakannya. Saya bertanya, apa masuk konsep pemasaran? Di sini kita jawab. Konsep pemasaran adalah sebuah falsafah bisnis yang menyatakan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Kita jawab di sini. Oh iya, di sini ada waktu ya, jadi kita harus segera mengerjakannya. Submit. Di sini akan muncul streak dan kita ada sedikit. Nah, di sini ada rank kita. Selanjutnya, apa menurut apa penting? Di sini ada open end question, jadi kita bebas.
kerjakan terus saja. Nah, berikut ini merupakan salah satu fungsi pekerjaan kantor. Bentuk kompetitor untuk memberikan pelayanan. Nah, kita pilih salah satu, yaitu di sini ada power up, jadi dapat membantu kita dalam mengerjakan, misalnya memberi waktu lebih banyak dan lain sebagainya. Selanjutnya, fungsi pemasaran kecuali diskon. Misalnya kita akan menjawab salah kali ini, yaitu perbaikan, maka dia akan muncul kesalahannya dan jawabannya, dan score kita akan kembali jadi 0. Definisi administrasi dalam tulis sempit dikenal dengan istilah tata usaha. Submit. Jawaban kita benar, streaknya muncul lagi. Lalu kita mendapat power up. Lalu menuju perlanjutan selanjutnya. Kita bisa mengaktifkan misalnya mengaktifkan, maka nanti kita akan terbantu double pay price. Hal ini merupakan jenis personal kantor. Menuju pertanyaan ke-9. Pengadaan barang jasa atau diikuti oleh semua penyedia barang jasa yang memenuhi persyaratan kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas. Uraikan maksud merupakan prinsip terbuka, harus dilakukan surat-surat lampiran. Di sini kita akan note, yaitu menyatukan lampiran dengan surat keterangan tersebut. Nah, karena sudah selesai, kita bisa, di sini bisa untuk mendapatkan redundant question. Jadi kita bisa memperbaiki jawaban yang salah. Tadi kan jawaban kita adalah perbaikan, yang gimana itu pemeliharaan, sehingga kita mendapat poin tambahan. Dan sudah akhir. Dan hasil jawabannya, jawaban benar semua. Sudah di sini akan muncul pertanyaan-pertanyaannya. Caranya dan selain sebagainya. Nah, di tampilan dari kita yang membuat pertanyaan, maka akan terlihat seperti ini hasilnya. Yaitu di sini participant name seperti saya, score, dan persentase kebenaran jawabannya. Sepertinya sekian yang dapat saya jelaskan tentang kuisis. Jika ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.